Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita bincang-bincang bersama Bapak Dedi Wahyudi SEMM, Wakil Wali Kota Bengkulu, yang juga mantan wartawan di Rakyat Bengkulu dan Rakyat Bengkulu TV, yang pernah menjadi pimpinan redaksi dan JM RBTV. Kali ini beliau menyempatkan diri di tengah kesibukannya untuk berbincang-bincang bersama saya mengenai keberhasilannya sebelum dia menjadi wakil wali kota, ketika menjadi wartawan, dan hingga kini beliau menjadi wakil wali kota Bengkulu. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah. Kami silakan Pak Dedi untuk Ya, berkenalan atau menyampaikan. Saya Dede Wahyudi, Wakil Wali Kota Bengkulu, sahabat baik dari Pak Purwadi. Ini sama-sama merintis menjadi wartawan, berjuang bersama. Jadi merasa betul bagaimana dunia wartawan itu mengasih. Sedikit cerita, saya bergabung di Jawa Post Group orang Semarak nama tahun 2000. Kemudian tahun 2000 beberapa bulan kemudian Pak Muslimin atasan kami mengirim kami ke Jakarta untuk program magang di Jawa Post Group. Selama 3 bulan kurang lebih di sana, saya ditawarkan bergabung di Jawa Post. Karena yang mengirim saya ke Jakarta adalah Semarak, saya minta izin dengan Pak Muslimin dan Pak Suparno. Beliau mempersilahkan saya memilih. Terserah, boleh ke Jawa Post dengan segala konsekuensi, dan juga kembali ke Bengkulu juga diterima dengan baik. Akhirnya saya pulang ke Bengkulu dan diamanat dari redaktur. Kemudian Pak Muslimin beri amanat saya menjadi PL hingga menjadi pimret di koran RB Rakyat Bengkulu. Alhamdulillah. Pimret tahun berapa? Pemret itu tahun 2002-2003. Jadi dulu Pak Muslimin itu Wapimret dulu, karena beliau tidak aktif, tapi di box itu masih nama beliau. Tapi secara hari-hari beliau percayakan dengan kami. Alhamdulillah sampai kurang lebih 2009, 5-6 tahun saya diberi amanat karena bikin TV. Kemudian kata Pak Muslimin, kamu coba rintis, kita bikin TV. Alhamdulillah TV kita bangun, namanya RBTV. Dan waktu itu saya belajar ke Palembang, bagaimana TV di Pal TV saya belajar. Alhamdulillah, karena memang dukungan dan tim-tim kami itu juga alhamdulillah solid, orang-orang terbaik yang bergabung di RBTV, sehingga RBTV tahun pertama itu kita sudah bisa laba. Jadi tahun pertama bisa laba. Kenapa bisa laba? Karena waktu itu gubernurnya Pak Agus Rin. Nah, inilah penting networking. Saya lapor sama beliau, Bang, saya bikin TV. Oh baguslah. Apa yang kita bisa bantu? Saya bilang karena TV ini masih baru, Abang inilah pasang iklan, deposit lah di sini. Saya masih ingat waktu itu tahun 2009 Pak Agus Rin itu deposit 300 juta. Kita itu langsung dikasih 300 juta gitu kan. Iklan nanti punya deposit dulu gitu kan. Kemudian dengan Pemda Kota waktu itu masih wali kotanya Bang Ken juga bantu. Jadi saya merasakan betul bagaimana kita sebagai wartawan itu selain tugas-tugas keredaksian juga membangun jaringan networking. Karena networking inilah yang paling penting. Kalau kita punya jaringan banyak, teman banyak, sehingga kata orang tua banyak teman banyak rezeki. Jadi rezeki itu ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita banyak musuh, nggak ada orang suka sama kita. Jadi, nah, Bang, tentunya ketika menjadi wartawan dulu
Abang merasakan bagaimana sih, seperti apa gaji awalnya, berapa besar ketika itu menerima gaji, ketika pertama kali masuk menjadi wartawan atau calon wartawan. Gaji, jadi saya flashback dulu ke belakang. Sebelum saya bergabung di wartawan, ketika mahasiswa, saya memang suka menulis. Ya, jadi ada juga tantangan dari dosen, siapa yang tulisannya bisa menembus media lokal atau media nasional, dijamin nilai A gitu. Berlomba membuat tulisan sebaik mungkin. Dan saya mengirimkan ke Semarang waktu itu, masih koran milik daerah, dan honornya waktu itu 12.500 per tulisan. Kalau sekarang ini kurang lebih mungkin 50 ribuan lah. Tapi kan kita bangga tulisan kita naik gitu kan. Oke. Jadi ketika itu RB masih bernama Semara. Iya, 2000 itu masih Semarak, namanya Semarak. Kemudian Jadi ketika tamat kuliah itu langsung kerja, tidak kerja ya, tempat saya lain lagi. kebetulan tamat kuliah itu Desember 99. Selain saya melamar ke RB ke Semarak waktu itu, saya juga diminta dosen jadi asisten dosen. Jadi ketika sudah selesai skripsi, dosen bilang, kamu bantu saya ya, kamu ngajar. Ragu, gimana, bisa nggak saya ngajar gitu. Pokoknya kamu ngajar lah, kayak kita diskusi di ini lah, di ruangan lah katanya kan. Ngajar, lumayan waktu itu dosen dapat apa dia honor mengajarnya gitu kan, bagi sama saya gitu kan. Nah, saya gabung di ini di Semarang waktu itu bulan Februari, bulan Februari. Ya, jadi Desember saya tamat, Januari saya masukkan lamaran, Februari 2000 saya dipanggil. Kemudian cewek nama calon wartawan. Calon wartawan gaji ceweknya 250.000. Jadi cewek 250. Ya, gaji cewek kan. Ya waktu kita tamat kuliah, ya senang kan dapat gaji gitu buat makan-makan segala macam gitu kan. Tinggal masih sama orang tua. Kira-kira gaji segitu cukup enggak? Karena liputan itu kan mobile keliling. Jangan-jangan nombok. Ya, tapi itu kan kenangan zaman itu. Waktu itu UMP juga kan sekitar 7,5. UMP-nya 700.000 waktu itu. Tahun 2000 kan. Jadi Oh, berarti 250.000 itu sama 3 bulan cewek. selain itu ada yang diterima. Ya, Uang makan ada atau uang apa? makan. Ada uang. Ya, jadi tank home pay-nya mungkin sekitar 3,5 400 lah, lupa saya, sekitar segitulah. Ya. Selama masih cewek, nah, selama masih calon wartawan, gitu. Nah, kemudian, sorry ya. Nah, kemudian dari situ saya diangkat. Jadi pas 3 bulan, saya dipanggil sama Pak Muslimin. Katanya ada program magang di Jakarta. Mau nggak? Ya, saya bilang, maka saya dikirim ke Jakarta. Di Jakarta, Pak Sururi, sekarang dia Direktur Sindo, Hutan Indonesia. Nah, dan selama saya di sana, itu gaji sudah 750.000. 750. 750.000. Hmm. Ya, ya, 750.000. Nah, kemudian saya dikirim ke Jakarta, gaji teman-teman Jawa Pos saat itu, kita kan bergaji 750.000. Teman-teman Jawa Pos sudah bergaji sudah 2.500.000. Tiga Ya, kali lipat kan? tiga Tiga kali kali, lipat. 3 kali lipat. Itu belum TP, mereka juga ada TP kan. Nah, kalau plus TP, teman-teman Jawa Pos saat itu bisa bergaji sekitar 4 sampai 5 juta.
Maka ketika saya ditawarkan, sempat goyang. Wah, ya di Bengkulu 750.000, di sini bisa 2,5 sampai 3 juta. Nah, kalaupun sewa kos 1 juta, berarti masih bisa saving 2 juta gitu kan. Itu saya berpikir. Tapi akhirnya Jadi Bengkulu abang juga memutuskan untuk pulang tanah ke kelahiran, Bengkulu. ya bagaimanapun saya harus pulang ke Bengkulu mengabdi di Semarang. Nah, pulang itu sekitar bulan Agustus tahun 2000. Jadi Maret, April, Mei saya cewek, sekitar Juni ke Juli saya berangkat, Agustus ke September sampai September atau Oktober saya pulang ke Bengkulu. Nah, 2001 Semarang yang koran daerah tadi itu sahamnya dibelikan oleh Jawa Pos. Dulunya Semarang itu 50% Jawa Pos, 50% Semarang daerah. Nah, kemudian digabungkan jadi saham 50% daerah tadi dibeli dibeli oleh Jawa Pos untuk punya Jawa Pos. Ya, jadi terus kan. Tadi pas berganti menjadi Semarak, saya dari RB, Dari Jawa Pos ya jadi RB, itu pindah jadi RB ini pindah 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 kantor baru kantor. di Grapena sekarang itu, gitu. Kemudian Pak Muslimin mempercayakan saya mulai menjadi habis redaktur, 3 bulan kemudian kalau nggak salah menjadi rekpel, kemudian rekpel sekian tahun menjadi Pimret, menjadi Pimret. Tentu Bang, tentu selama menjadi wartawan kan ada suka maupun dukanya. Nah sekarang saya banyak. kira-kira apa dukanya ketika abang menjadi wartawan? Kalau dukanya ya biasalah, wartawan itu kan salah satu tugasnya kan kontrol sosial. Jadi terkadang kita mengkritik kebijakan pemerintah, ya tidak jarang juga ada pengancaman, tapi alhamdulillah saya tidak sampai seperti teman-teman yang lain yang lebih ekstrim. Karena ketika saya turun ke lapangan, selalu saya bilang saya ini karena tugas, bukan karena pribadi saya gitu. Dan beberapa relasi itu dia paham. Karena saya ingat betul pesan ibu, almarhum ibu saya, carilah teman sebanyak mungkin. Jadi saya kalau misalkan wawancara pejabat itu selalu saya berusaha menempatkan diri bahwa saya ini wartawan profesional. Karena kita menjadi wartawan itu memang bukan sudah melamar kemana-mana tidak diterima, tapi saya memang fresh graduated, begitu selesai langsung saya melamar. Saya belum pernah melamar tempat lain. Dan kerja yang lain. Menjadi apa, saya nggak pernah. Jadi dari wartawan langsung. Kenapa? Kalau sukanya yang gembirakan selama menjadi wartawan, apa yang pernah Ya, misalnya keluar negeri dan ya sebagainya? di Jawa Pos itu ketika dinilai baik maka mendapat reward. Saya sudah reward waktu itu sudah ke Hong Kong tahun 2011, kemudian tahun 2012, kemudian ke beberapa negara. Alhamdulillah karena saya menjadi wartawan, saya bisa keliling. Jadi kalau halo ya, kalau saya sekarang keliling, tentu orang akan bilang saya menggunakan uang negara.
Kalau dulu kan karena swasta kan sah-sah saja gitu. Jadi ada banyak eh, sukanya, dan terkadang mohon maaf, biasalah wartawan kan juga serba dua. Yang tidak enak itu Bang Pur juga pasti merasakan ketika mendekati Lebaran itu kita bercampur dengan wartawan-wartawan yang tidak punya media. Nah, padahal kita ini memang dari kantor mewawancara, tapi petugas yang menjaga pintu depan pejabat itu pikir kita ini datang minta THR. Jadi, tapi ya, kita ini kan benar-benar mencari berita. Jadi itu bukan pengen, tapi karena momennya itu biasa kan jelang Lebaran kan tradisi seperti itu kan, wah ini pasti minta ini. Padahal kita mencari berita. Yang tahu pejabatnya tetap dia mandang kita profesional. Dan alhamdulillah Bang Pur dididik oleh Jawa Post Group tidak boleh menggadaikan proses kita harus idealis, tetap idealis. Saya begitu bangga menyampaikan dengan adik-adik yang junior, boleh cek, saya bilang pernah tidak saya pertama main proyek, boleh tidak saya kontraktor atau meras pejabat. Alhamdulillah, karena saya tidak lama di lapangan. Saya di lapangan itu 2000 sampai 2001 pertengahan. Karena kita kan jadi redaktur sudah nggak ke lapangan lagi kan, gitu. Tapi kan tetap sekali-sekali kan turun ke lapangan. Nah beban kita ini kan beban kita menyampaikan dengan adik-adik, kamu jangan terima yang macam-macam ya gitu. Nah bagaimana kita harus contoh kalau kita sendiri tidak melakukan hal yang positif ataupun yang dilarang. Saya tidak ada beban, malah maaf saya bisa busungkan dada. Pernah tidak saya minta dengan pejabat? Saya tidak pernah. Dan itulah modal saya lebih dihargai oleh para pejabat, oleh para narasumber. Ada yang mau kasih, saya salah harus saya tolak. Saya minta jadikan iklan saja gitu. Tapi saya tidak munafik. Kalau misalkan dia berangkat umroh memberikan baju koko, saya pikir itu pertemanan gitu. Tapi kalau kan kita dan dinaikkan berita bayar, saya sampai ini saya berani cari siapa orangnya, boleh ketemu saya gitu. Itu enggak pernah. Karena mana itu yang diajarkan oleh Jawa Pos, mulai dari Pak Dahlan, Pak Parno, Pak Muslimin, yang itu kami jaga. Dan itu modal. Saya di kampus yang saya bilang tadi, menyukai profesi ini, menggemar menulis, bisa kritis saya melalui dia ini, tidak turun ke jalan, tapi mau yang berimbang, gitu. Yang berimbang. Jadi ketika saya amanat menjadi wakil wali kota, ya saya juga harus siap kritik, gitu. Tapi juga yang Bagaimana ceritanya Abang sehingga terjun ke dunia politik? Padahal ketika itu Abang berada di zona nyaman. Karena lagi puncak-puncaknya karir menjadi JM RBTV dan koran juga lagi. ya saya harus cerita kilas balik. Waktu itu tahun 2007, saya sudah memang nyerempet dilamar orang. Umur saya masih 27. Waktu itu ada nama pengen meminang saya. Waktu itu 2010 gubernur itu untuk periode kedua itu juga meminang saya. Saya waktu itu sudah mengurus sampai SKCK segala macam, yang mendampingi beliau dulu untuk calon wakil itu
Ustadz Juni Hamzah, saya, dan berkas itu sudah Ketika itu calon ya, wali kota atau calon wagub? calon Calon wagub. gubernur, wagub, calon wagub 2010. Tapi itu pun memang hanya 3 hari. Eh, Waktu itu saya izin sama orang tua, terus orang tua langsung menolak, enggak, saya enggak setuju katanya. Di situlah melihat ridho Allah itu ada pada ridho Allah. Ridho Rafiq, ridho wali. Jadi karena orang tua tidak setuju, itu salah satunya sehingga DPP Demokrat memutuskan Ustadz Juni Hamzah. Saya juga udah feeling juga, karena dia Ustadz pasti zikirnya lebih banyak. Kalau saya kalah, zikirnya lebih kuat. Jadi 2010 hubungan saya dengan Pak Gusrin tetap baik, alhamdulillah. Nah, 2012 Wali Kota Haji Helmi Hasan itu juga melamar saya, mengajak untuk menghadapi penantangnya incumbent. Tapi saya waktu itu perusahaan lagi bagus-bagusnya juga. 2009 kan mendirikan RBTV. 2010 itu sedang puncaknya juga. Saya juga tolak. Tapi sejatinya sama waktu itu rata-rata incumbent kan kuat. Nah, dia masih muda, dia anggota DPR melawan incumbent. Secara hitungan kalkulasi politik normal, nggak mungkin kalah incumbent. Nah, waktu Pak Helmi Hasan mengajak itu, saya juga nggak pede. Saya bilang, wah, kayaknya berat kita melawan incumbent ini. Terus dia bujuk, bisa lo katanya gitu kan. Tapi saya tolak secara halus. Sampai 3 kali dia ke rumah, wajahnya agak berubah kan. Ya sudah, katanya. Kalau memang Kando tidak mau, nggak apa-apa katanya kan. Nah, cerita habis periode dia yang pertama, yang kedua dia ngajak lagi. Nah, dia ngajak incumbent kan, posisi dia. Saya waktu itu Bismillah, saya pamit dengan Pak Muslimin. Kata beliau, silakan memilih. Memang itu saya belum mendaftar, belum ada kepastian. Tapi di Jawa Timur, khususnya di Sumbaksel ini kan disuruh untuk memilih apakah ingin tetap di muda atau ingin ke politik. Saya sebenarnya memang waktu itu perusahaan lagi bagus-bagusnya. RBTV itu terbaik di Indonesia, Bang Pur. Itu kita punya keuntungan itu sampai 5M, bayangkan. LO kita. Dan Itu 2013 14 ya. dilamar. 2013 Mengundurkan diri. Iya. Karena memang kita kerja keras betul. Nah, terus ketika di ujung ini saya alhamdulillah dari perusahaan memperhatikan kesejahteraan sampai ada paman saya bilang begini, kamu itu mengharapkan punai terbang, mengharap pungguk terbang, punai di tangan dilepas. Jadi ini kan sudah pasti nih, sebulan perusahaan sudah bagus, tapi kok berisiko meninggalkan gitu kan. Sampai istri saya juga nggak setuju pada awalnya, apa dicari kata istri saya. Karena terjun politik itu kan banyak risiko. Tapi lagi-lagi ini kan sebuah keputusan. Hidup itu terus gerak, hidup itu harus fluktuatif, dan hidup itu tantangan. Jadi tawaran Pak Helmi Hasan saya terima, sehingga saya Tahun 2000 GM RBTV. kapan itu? 2017. Yang saat
tahun 2000 Ya, kapan ya? 2017. saya mau Desember 2017. Desember 2017. Ya, 2017. Calon mandiri di tahun 2018. Ya, 2018 kita daftar. 3 bulan setelah saya mundur, saya daftar ke KPU bulan Maret nggak salah. Saya daftar. Nah, kemudian ya setelah daftar juga banyak suka dukanya. Saya pikir simpel begini, ini kan incumbent. Kemudian secara sumber daya dia pasti juga banyak. Maka tawaran kedua saya terima, tawaran Pak Helmi. Tapi ada dinamikanya. Apa dinamikanya? Pak Helmi ini ditawarkan menjadi calon wakil gubernurnya Lampung. Dan namanya sudah diumumkan oleh SBY waktu itu. Bayangkan, saya dari perusahaan sudah keluar, kemudian tiba-tiba Helmi mencalon di Lampung. Jadi ada beberapa orang-orang yang mungkin ya biasalah, orang kan ada suka tidak suka. Itu sampai bilang, itulah makonyo. Belum apa-apa lah keluar. Tengok kini Helmi lah ke Lampung. Apa rasanya gitu. Nah, ya saya terima saja kan. Tapi alhamdulillah akhirnya Pak Helmi waktu itu dilamar Ridho, dia memilih Bengkulu. Kemudian pulang ke Bengkulu, kami mendaftar. Saya pikir gejolaknya sudah selesai itu Bang Pur. Waktu Helmi pindah menjadi calon wakil gubernur Lampung itu saya juga sempat gamang. Waduh, udah keluar kerja, nggak jadi calon kita. Karena nggak kan. Kemudian dia pulang. Saya pikir ujiannya sudah selesai. Ternyata setelah mendaftar di KPU hari ini, sore-sore seperti ini, besoknya dia langsung berangkat. Kando, saya pamit berangkat. Bila ini kan jamaah tabligh. Jadi memang biasa kita dalam sebulan itu 3 hari, dalam 4 bulan itu 40 hari, dalam setahun 40 hari gitu kan. Nah, 30, 40 gitu kan. Nah, kemudian ketika dia berangkat itu saya pikir hanya berangkat sebentar, 40 hari. Ternyata 4 bulan. 4 bulan ke luar negeri. Jadi dia berangkat ke Kamboja. Padahal itu masuk saat kampanye. Itu. Masuk. Udah masa kampanye dia tidak ada. Apa sih? Sendiri. Kampanye sendiri. Debat sendiri, kampanye sendiri. Sendiri jadi. Ya semuanya sendiri. Dia berpikir saya mampu aja. Bayangkan. Berapa pasang ketika itu? Ya. 4 pasang. 4 pasang. 4 pasang. Jadi 3 menghantam, saya sendiri. Tapi kan pengalaman abang selama wartawan, itulah mentalnya sudah teruji. Alhamdulillah. Jadi itulah. Wartawan. Karena kita di dunia wartawan kan diajarkan bagaimana bersosialisasi, bagaimana mewawancara, bagaimana kita mengubah masalah. Alhamdulillah, saya bisa lahap habis itu semua serangan-serangan dari para kandidat yang lain. Dan saya memang betul, saya minta dengan beberapa tim kita, tolong siapkan APBD selama ini, apa hasil kerja-kerja Pak Wali, kemudian apa program yang akan saya pelajari betul. Sehingga ada beberapa yang heran, kok kamu tahu semua? Ya sebenarnya saya belajar lah, saya bilang. Sama kayak kita wartawan ini kan, Bang Pur, orang bilang kita ini cerdas, pintar. Ya sebenarnya enggak juga, karena kita belajar dulu kan. Ya, saya istilah sempat jet lag. Saya sempat adaptasi, alhamdulillah tidak begitu lama, hanya sekitar 6 bulan lah. Karena kita di swasta ini kan bisa mengambil keputusan cepat, tepat,
sesegera mungkin. Kalau bisa hari ini, kenapa harus besok gitu kan? Tapi di swasta itu ada banyak aturan, di pemerintahan itu ada banyak aturan. Kita membelanjakan anggaran itu harus dipastikan betul anggarannya ada atau tidak, sudah ada DPA-nya belum, sudah ada DPA, sudah ada di DPA ataupun belum. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Kalau kita swasta, misalkan, makanya dulu Pak Dahlan ketika menjadi menteri, perintah beli ini beli itu, tapi kan sempat ada masalah. Nah, ini juga misalkan saya juga mengalami kendala seperti itu, dan emosi saya tidak terkontrol juga di awal-awal karena kita merasa kita sudah kerja, tapi kok di bawah ini agak lamban. Ya, itulah birokrasi. Bukan karena orangnya, tapi karena aturan-aturan itu. Nah, kemudian ini mengenai Alhamdulillah. media, Bang. Selama ini Alhamdulillah. Abang di koran, di media TV, ya, tapi ternyata sekarang Abang orang-orang banyak melihatnya di medsos seperti IG, Facebook, dan sebagainya. Bagaimana Abang memandangnya Ini mengenai media mainstream ini ke depan? apa? Ya biarkan mengalir sajalah. Saya percaya kita sudah ada tulisannya, dan sekarang penting kerja. Yang pasti kerja pemerintahan ini, Bang Pur, ini kerja pelayanan. Saya sering menyampaikan dan diskusi dengan teman-teman, bukan teman-teman tidak kreatif, bukan teman-teman tidak inovatif. Ini karena zaman. Kita tidak bisa melawan zaman. Saya flashback ke belakang. Bang Pur ini seangkatan saya, ketika kita kuliah, kita menggunakan mesin tik itu, pada saat itu sudah paling canggih menurut kita. Bikin makalah, apa-apa kita pakai mesin tik. Ketika ada komputer, kita mulai belajar ngetik di DOS, kemudian ngetik Windows. Kemudian makin hari, tuntutan juga, komputer juga mulai murah, maka mesin tik tadi tertinggal. Apa salah mesin tik? Nggak ada salah mesin tik. Ya. Nggak ada salah mesin tik. Tapi karena memang zaman mesin tik sudah lewat. Ya. Kemudian cerita dikit soal bagaimana era handphone. Dulu awalnya ada pager. Dulu ketika orang pegang pager itu menurut kita udah keren sekali. Tapi ketika setelah pager ada handphone. Handphone akhirnya mematikan telepon rumah. Apa salah telepon rumah? Nggak ada salah telepon rumah itu. Telepon yang stay itu. Kemudian ada perkembangan terbaru setelah SMS, ada BlackBerry, BBM dulu, BlackBerry Messenger. Maka handphone tertinggal ada BBM. Tidak lama kemudian ada WA. Yang ini adalah, kita belum tahu apakah ini puncak kemajuan teknologi smartphone ini ataukah ada teknologi yang lain. Tetapi karena sudah zamannya era digital ini, maka mau tidak mau memang ada turunan-turunan yang lain, platform yang lain, ada YouTube, ada IG, yang itu bisa berkomunikasi secara langsung dengan seperti kita sekarang ini. Tidak bayar, per data saja gitu. Nah, media mainstream memang harus sangat kreatif. Kalau kemarin kreatifnya hanya 100, sekarang harus 1000 kreativitasnya. Bagaimana bisa bertahan. Jadi menurut saya tidak salah kawan-kawan di koran, tidak salah kawan-kawan TV, tapi karena memang zamannya sudah berubah. Tinggal lagi sekarang ini bagaimana, tadi mungkin saran Uli dan Pak Dahlan, bagaimana ada peluang bisnis baru. Karena hari ini, dulu ketika saya menjadi Pimret, belum ada yang lain, itu kita bisa sombong Bang Pur. Misal ada kejadian kebakaran, maka kita, kalau tidak kita liput, maka orang-orang tidak tahu. Tapi hari ini ada kebakaran, ada kecelakaan, orang masing-masing menjadi wartawan, divideokan, langsung keluar di PA, langsung keluar di Facebook, keluar di IG. Lalu apa isi koran lagi? Udah nggak ada lagi. Jadi semua up to date. Jadi hal yang lebih canggih lagi,
kita hari ini kita bisa bertatap muka langsung. Maka kepala sekarang itu lebih banyak memanfaatkan media sosial. Bang Pur coba lihat yang namanya Pak Ganjar Pranowo itu setiap hari dia live. Bima Arya juga demikian. Kemudian Ridwan Kamil juga demikian, memanfaatkan IG, memanfaatkan Facebook. Artinya memang ini wadah yang uh, kekinian, bukan meninggalkan media mainstream, tapi hari ini misalnya orang baca koran harus ada waktu. Nonton TV juga demikian, harus diluangkan waktu betul harus nonton TV. Maaf Bang Pur, bukan hanya mengalami kita di lokal. Level nasional pun grup-grup besar seperti grup media Indonesia, grup Kompas, itu juga mengalami hal yang sama. Jadi karena zaman sudah berubah, maka kami sebagai pengambil kebijakan juga menyesuaikan kebutuhan zaman. Jadi ini yang kenapa tadi Bang Pur nanya saya banyak di medsos, banyak di IG live, di Facebook live, karena ini bisa langsung bertatap muka gitu. Nggak perlu kita di studio. Coba sekarang ini, Bang Pur di rumah, saya di rumah, kita bisa menata begini. Nah, ini kan efektif sekali. Saya juga menyapa masyarakat. Kita kalau IG live atau Facebook live, itu para lurah, semua lurah itu semuanya on. Warga demikian. Nah, ketika ada yang kemarin kita membagikan beras dan mie se-Kota Bengkulu. Untuk memastikan warga itu dapat, kami buka live IG dan masyarakat langsung melaporkan, Pak kami belum, di mana? Di daerah ini. Langsung karena lurah sama caranya hadir, tolong Pak Lurah, kejar. Langsung Pak Lurah. Pak kami juga belum dapat, di RT berapa? RT ini. Nah, lurahnya kan hadir nih, camat juga ada, langsung camat A, tolong segera ke sana, langsung. Pencitraan dengan teman-teman media mainstream tetap, tapi memang saya memberi motivasi harus sangat kreatif, bukan salahnya kawan-kawan, tapi kan memang zamannya yang untuk demikian. Jadi seperti apa Bang langkah-langkah yang perlu kami tempuh selaku praktisi media pelaku untuk media mainstream ini? Koran cetak lah khususnya. Apa yang kita harus lakukan? Ya, ada namanya media konvergensi. Jadi bagaimana misalkan hari ini Bang Pur misalkan dihubungkan dengan channelnya, Pur Channel gitu loh. Ini juga dimanfaatkan ke koran. Atau misalkan di koran itu ada beberapa berita-beritanya itu juga dihubungkan dengan channel IG ataupun channel YouTube. Sehingga harus ada yang sinergi begitu. Bang Pur boleh perhatikan Net TV itu kontennya hampir 60% berbasiskan media digital. Jadi kita tidak bisa melawan arus. Jadi, arus itu pilihannya ya kita bisa menang, tapi kita bisa juga akan terlibat. Nah sekarang bagaimana kita menyeimbangi ini sehingga media mainstream tetap ada, tetap dibutuhkan masyarakat, dan media mainstream itu kelebihannya ada, Bang Pur. Tingkat kepercayaan masyarakat itu masih tinggi dengan media mainstream. Kalau misalkan di YouTube, di mana orang kadang-kadang nggak percaya ternyata hoax gitu. Tapi kalau sudah dinaikkan di media mainstream, di koran, TV ataupun radio, itu sudah mulai proses editing dari wartawan, redaktur, sampai pimret, dan ketika ada persoalan hukum maka lembaga pers tersebut bertanggung jawab. Oleh karena itu saya sebagai bagian dari keluarga besar wartawan, saya juga dibesarkan dari wartawan, saya sangat respect dan sangat bangga dengan kemajuan-kemajuan yang dibuat oleh teman-teman. Tetapi teruslah berkarya, teruslah berinovasi, jangan sampai tergilas oleh zaman. Nah, ini memang bicara soal tips, saya tidak ada kata lain. Dulu kita diajarkan inovatif, kreatif, dan fokus. 3 ini. Apa yang ingin kita capai harus fokus. Ada banyak cara kok supaya bagaimana kita masih bisa bertahan. Dan salam saya buat teman-teman semua di Sumek Group, kemudian teman-teman yang lain, teman-teman media. Mohon doa dan support saya, karena saya masih melekat, orang bilang saya ini Dedi RB, Dedi wartawan, karena itu ketika Dedi tes, maka nama wartawan juga akan terangkat. Dan
eh, ke depan tidak tutup kemungkinan bukan ingin meninggalkan dunia kewartawanan, bahwa juga teman-teman yang lain seperti Direktur JTV Mas Imam Wahyudi beliau menjadi anggota DPR Surabaya gitu loh. Jadi ada banyak ladang pengabdian, dan kita ingin media yang membesarkan kita tetap hidup, tapi teman-teman punya pilihan dalam hidupnya juga kita beri wadah kreativitasnya gitu. Gitu Bang Pur. Oke. Ya, Terima kasih, Bang. salam buat keluarga. Terima kasih Ya, atas waktunya, Bang. Dan ya, selamat bekerja. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga.